Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah umum FIPA tahun 2022. Kali ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan topik inovasi kelas untuk teknologi pintar masa depan. Perkenalkan, nama saya Mitra Jamal, kelompok ilmuwan Fisika Instrumentasi dan Komputasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung. Topik saya ini akan dibagi dalam beberapa bagian. Pertama, latar belakang, kemudian informasi tentang penelitian kelas, dan selanjutnya akan kita jelaskan tentang aplikasi daripada teknik ini, yaitu device fotonik, aplikasi bidang kesehatan, telekomunikasi, kendaraan listrik. Penelitian saat ini yang kami lakukan, misalnya gelas untuk aplikasi sel surya, gelas pintar untuk teknologi canggih masa depan. Kemudian kami juga akan informasikan tentang kolaborasi yang kami lakukan, dan terakhir adalah kesimpulan. Kita masuk pada bagian pertama, latar belakang. Nah, kalau kita lihat tentang sains dan teknologi di Indonesia, maka saat ini Indonesia berada pada peringkat 139-161 dari kontribusi dalam global dalam sains teknologi dari 169 negara di dunia. Di sini terlihat bahwa kita memang masih tertinggal ya dibandingkan banyak negara di dunia untuk teknologi sains, untuk sains dan teknologi. Nah, oleh karena itu pengembangan sains dan teknologi di Indonesia perlu segera ditingkatkan. Dalam rangka mendukung program riset nasional PRN tentang teknologi dan material terbarukan, perlu diberikan perhatian yang lebih banyak agar kita mampu berkontribusi baik nasional maupun internasional. ITB sebagai institusi pendidikan tinggi yang sudah berskala global tentunya perlu ikut mendukung percepatan kemajuan teknologi menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah, sekarang mengenai penelitian gelas. Gelas itu adalah produk inorganik hasil proses peleburan yang didinginkan untuk mencapai keadaan rigid tanpa proses kristalisasi atau padatan non-kristal atau amor, dan merupakan salah satu pendorong utama peradaban manusia modern. Kemajuan dalam ilmu dan teknologi gelas saat ini telah menjadi bahan penting bagi masyarakat modern, ya, termasuk misalnya arsitektur atau transportasi, obat-obatan, energi, eksplorasi sains, komunikasi dan informasi untuk mendukung prioritas riset nasional. Kita lihat di sini ada 9 fokus riset, ya hampir semuanya itu ini terlibat juga teknologi gelas. Nah, keuntungan apa yang dicapai kalau kita menggunakan teknologi? Ada beberapa keuntungan di sini, yaitu teknologi ini memberikan transparansi yang tinggi. Jadi outputnya adalah satu bahan yang transparansi tinggi, kemudian kelarutan tinggi untuk ion tanah jarang, desainnya fleksibel, produksinya sederhana, biayanya rendah. Ya, jadi kita lihat banyak sekali keunggulan yang dimiliki oleh teknologi gelas ini. Menurut Badan Pusat Statistik, kita lihat terjadi peningkatan ekspor produksi gelas Indonesia hingga 8,3%, yaitu dari 5.000-6.000 metrik ton pada tahun 2019 menjadi 548.000 metrik ton pada tahun 2020. Suatu peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2020, Indonesia mengekspor gelas senilai 417.000 dolar, yang menjadikan Indonesia sebagai pengekspor gelas terbesar ke-27 di dunia. Nah, sekarang mengenai penelitian gelas. Kita lihat, ternyata kalau dilihat dari gambar ini, ya, jadi ini tahun, ke atasnya adalah jumlah publikasi. Jadi penelitian bidang gelas ini, itu memang kita lihat kalau ini gelas itu ada yang warna biru, ya. Jadi tidak meningkat signifikan. Jadi peningkatannya tidak besar. Tapi yang menarik adalah paten untuk ini, ya kita lihat paten itu meningkat sangat signifikan. Ya, jadi
Jumlah patennya sekarang sudah mencapai 370.000 paten. Artinya apa? Artinya memang dari sisi aplikasi itu gelas itu berkembang sangat pesat. Nah, kalau kita lihat di sini dari penelitian gelas, ya, publikasinya, kita lihat di sini publikasi, ya, kalau yang kiri, ya, peta yang kiri ini jumlah publikasi dan institusinya. Kita lihat memang yang terbesar ini dari Jepang, ya, Tohoku University, ya, ada 2.857. Ya, sayang di data ini memang Indonesia belum masuk nih untuk publikasi mengenai kelas ini. Nah, inilah kita harus cepat bergerak untuk ini. Kalau di sebelah kanan kita lihat adalah paten. Ya, jadi kita lihat juga paten ini yang terbesar adalah dari Asahi Glass Co. Ltd. Jadi perusahaan gelas dari Jepang, ya, memang terbesar ini, ya, sangat besar sekali, sangat beda dengan yang lain. Ya, kita lihat ini untuk 2010 sampai 2013. Nah, di sini emang industri Indonesia tentang gelas juga belum masuk. Jadi memang kita ketinggalan cukup jauh di bidang ini. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan teknologi untuk menghasilkan gelas ini. Teknologi yang sekarang digunakan orang namanya melt and quenching technique. Jadi teknik melt, jadi dan quenching. Ya, jadi kita lihat di sini prosesnya, ya. Teknik melt and quenching ini dikenal sebagai metode konvensional untuk pengembangan kaca yang sederhana dan dengan biaya produksi yang rendah. Peralatan utamanya yaitu adalah furnace, ya, alat untuk mencairkan logam kaca. Ya, bekerjanya pada di atas 1000 derajat Celcius. Nah, prosesnya kita lihat di sini. Jadi mula-mula materialnya kita ukur, ya, materialnya kita timbang. Setelah itu kemudian dihaluskan, stirring sampai dia homogen. Setelah itu baru kita meltkan, kita cairkan, ya, bahan gelas ini kita cairkan pada temperatur 1150 derajat Celcius selama 3 jam. Setelah dia mencair, kemudian kita molding, ya, dicetak. Nah, setelah dicetak kemudian dipanaskan pada temperatur 500 derajat selama 3 jam. Nah, baru terakhir kita akan cutting, pemotongan dan polishing, ya. Ini untuk material rare earth glass. Ya, jadi prosesnya sederhana dan biayanya relatif murah. Nah, kemudian kalau kita ingin tahu bagaimana tentang ketersediaan alat-alat riset untuk gelas ini, kita lihat memang di Indonesia mestinya sudah cukup kalau ini masing-masing pusat penelitian ini bisa bergabung. Misalnya alat-alat yang tersedia di kita, nah, di ITB ini kita punya ada SEM, ya, di SEM di BSCA di ITB, kemudian ada juga spektrofluorometer di Laboratorium Mikroskop Elektron PPNN ITB. Kemudian ada lagi X-ray diffraksi dari Bruker, ini juga ada di PPNN. Juga kita juga sudah punya UV vis spektrometer ada di Laboratorium Mikroskop Elektron PPNN. Nah, di luar ITB misalnya di BRIN, ya, jadi sudah ada solar simulator, ya, dari Oriel USA. Kemudian ada juga insiden foton tukaran spektroskopi itu di BRIN, ya, dua di BRIN. Jadi dengan peralatan yang ada sebenarnya kita bisa mengembangkan teknologi gelas ini dengan baik. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang aplikasi daripada gelas ini. Ada beberapa aplikasi yang sangat penting sekali, misalnya untuk device fotonik, kemudian aplikasi di bidang kesehatan, bidang telekomunikasi, untuk kendaraan listrik. Juga kami akan jelaskan gelas untuk aplikasi surya ini yang sedang kita lakukan risetnya. Dan terakhir tentang gelas pintar untuk teknologi canggih masa depan. Kita coba jelaskan satu persatu. Nah, pertama mengenai device fotonik. Ini menghasilkan yang kita sebut dengan LED putih, light LED, white LED. Ya, ini risetnya telah kami lakukan dan kita mendapatkan white LED.
Nah, gelas yang didoping adalah ion tanah jarang yang dapat dikembangkan menjadi medium aktif daripada white lead. Apa kelebihannya? Ada beberapa kelebihan dengan ini. Pertama, efisiensinya tinggi. Kedua, waktu hidupnya lama. Ketiga, ramah lingkungan karena tidak mengandung zat beracun. Keempat, tingkat kecerahannya tinggi. Jadi lampu LED dari gelas ini itu cerah, cukup baik kecerahannya. Jadi di sini bisa dilihat gambarnya. Ya, ini risetnya nih yang kami lakukan menggunakan diagram ini, overhead diagram, dan ini hasilnya. Jadi ada A1, A2 yang ini. Ya. Nah, jadi untuk white lead ini menunjukkan beberapa keunggulan. Kemudian untuk device fotonik yaitu laser. Ya, untuk peralatan laser, gelas juga dimanfaatkan, yaitu untuk di sini kita lihat untuk ini peralatan laser di sini. Jadi kita lihat di sini ada fotodioda, ya, ada ini pemantulnya di sini, kemudian ada laser dioda, dan ini juga melibatkan teknologi gelas. Jadi di sini misalnya di sini ada untuk apa? Ini M1 anti refleksi dari 808 nanometer, high reflection 1060 sampai 1076 nanometer. Kemudian M2, jadi ada dua ini untuk ininya, anti refleksi 1060 dan 1070 nanometer dengan refleksinya 808. Dan ini fotolimensi kita menggunakan ND3+, ya, ini gelas pada sistem laser. Ya, ini bisa menggunakan ND3+. Ini hasil penelitian kami yang kita publikasikan tahun 2020. Nah, kemudian pemanfaatan gelas untuk sintilator. Ya, kita tahu sintilator ini adalah satu alat yang sangat penting ya untuk mendeteksi adanya keberadaan sinar X. Ya, jadi kita lihat di sini. Jadi ini alatnya, ya, ada computer readout, spektrometer. Nah, di sini glass sample dan sample holder. Ini X-ray. Nah, ini kita menggunakan. Jadi di sintilator ini biasanya komponen dari gelas. Ya. Jadi sintilator adalah material yang mampu mengubah radiasi energi tinggi seperti sinar X atau sinar gamma menjadi cahaya tampak atau cahaya tampak dekat atau cahaya tampak. Kemudian banyak digunakan sebagai detektor dalam diagnosis medis, fisika energi tinggi atau eksplorasi geofisika. Nah, spektrum luminescence adalah optik yang diinduksi oleh sinar X diukur menggunakan generator sinar target CU. Ya, ini dioperasikan pada 50 kV 20 mA untuk semua pengukuran. Kemudian spektrum luminescence X-ray-nya menunjukkan emisi yang kuat pada wilayah kuning yaitu 575 nanometer dan wilayah biru pada 482 nanometer seperti terlihat di sini. Ya, jadi ini kita lihat ada diperkuat di sini. Ya. Nah, berikutnya yang juga menarik yaitu aplikasi gelas untuk X-ray, gamma ray, radiant shielding. Nah, ini menarik kenapa? Karena ternyata material gelas dapat dimanfaatkan untuk apa? Untuk melindungi kita dari radiasi. Ya, kita lihat ini ada orang, ini ada radiasi. Nah, material gelas ini sangat baik ya karena dia punya kepadatan yang cukup tinggi. Jadi cocok untuk radiasi shielding. Nah, ini risetnya sedang berjalan saat ini. Jadi kalau kita lihat di sini ya, yang bahan-bahan yang berbahaya ini alfa, beta, gamma. Ya, jadi kalau untuk kertas, ya, plastik, baja, lead, ya, nih, ya, paling masih nembus. Nah, dengan gelas ini kita memungkinkan kita membuat alat pelindung diri yang cukup efektif. Nah, hanya kita lihat efek negatif daripada sinar-sinar ini adalah memperpendek umur manusia. Kemudian yang bahaya juga terjadi mutasi genetik dan kanker, pembelahan sel darah putih yang mengakibatkan leukemia, kerusakan pada kulit, sel darah, dan sistem saraf. Jadi dengan teknologi gelas kita bisa menghindari efek-efek ini. Nah, selanjutnya pemanfaatan material gelas ini untuk telekomunikasi. Jadi panjang gelombang yang di sini ya bahan gelas ini dapat digunakan untuk memperkuat sinyal. Ya, jadi di sini panjang gelombang ya kalau kita lihat ini untuk telekomunikasi.
Ya, jadi panjang gelombang yang teramati pada spektrum emisi berhubungan dengan pita komunikasi antara lain ada pita C, yaitu pada daerah 1530 dan 1565 nanometer. Dan pita L 1565 sampai 1625 nanometer. Kemudian erbium dope fiber amplifier itu adalah salah satu bagian penting dari wavelength division multiplexing ya untuk telekomunikasi. Nah, erbium ion itu kita masukkan ke dalam gelas, campur dalam gelas, dapat meningkatkan kinerja daripada WDM ya, untuk meningkatkan kapasitas informasi. Kita bisa lihat di sini ya, di gambar ini spektrum daripada photoluminescence untuk komponen daripada erbiumnya 0,05 sampai 1,5 mol di dop dalam gelas dieksitasi pada 521. Sini terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Ya, ini hasil penelitian kami tahun 2021 yang lalu. Nah, selanjutnya teknologi gelas ini juga ternyata banyak manfaatnya untuk kendaraan listrik. Ya, kita lihat di sini. Jadi dalam gambar ini, ya. Jadi ada ini kendaraannya. Nah, kita lihat di sini. Ini bagian atas ini adalah gelas solar. Dengan memvariasikan sifat optik daripada gelas solar pada kendaraan listrik, itu dapat mengurangi aliran panas ke dalam mobil dan tentunya akan mengurangi operasi AC yang menyebabkan konsumsi energi akan berkurang ya. Jadi salah satunya adalah pemanfaatan gelas pintar ini ya. Dengan gelas ini maka energi matahari, energi panas ini yang masuk itu bisa dikurangi. Jadi kalau kita lihat sini thermal convert using artificial glass, ini ada panas di sini ya. Maka dia di sini akan panas yang diserap itu akan dipantulkan. Jadi mempunyai emisivitas rendah, ada heat controlnya dan kombinasi antara emisivitas dengan coating dengan infrared. Jadi nanti teknologi depan ini adalah memanfaatkan gelas untuk mengurangi jumlah panas yang masuk ke dalam kendaraan. Nah, selanjutnya riset yang kami lakukan yaitu bagaimana kita meningkatkan efisiensi sel surya. Jadi kita lihat di sini dalam gambar ini, ya, saat ini sel surya yang bisa dimanfaatkan ini adalah daerah sini. Ya. Jadi ada daerah bawahnya, ada daerah atas yang belum termanfaatkan. Nah, dengan teknologi gelas ini kita bisa. Ya. Jadi radiasi matahari memiliki jangkauan yang luas, ya, dari 200 sampai 4.000 nanometer. Namun sel surya saat ini hanya menyerap spektrum sinar tampak saja. Ya, jadi sel surya hanya bisa menyerap sinar tampak, sedangkan daerah UV dan infrared itu tidak terserap. Dan ini menghasilkan kehilangan energi 70%. Jadi kalau kita buat sel surya, ya, maka 70% energi tidak terserap. Kenapa? Karena dia di luar daerah cahaya tampak. Nah, dengan teknik gelas ini kita melakukan apa yang disebut dengan menggunakan gelas. Ya, kita menggunakan mendoping ya dengan rare earth material untuk mengubah UV dan infrared pindah dari daerah sinar menjadi ke daerah sinar tampak menggunakan mekanisme yang kita sebut dengan down conversion dan up conversion. Nah, dengan ini sinar tampak diserap kembali oleh sel surya. Nah, dalam penelitian ini penambahan lapisan gelas DC dan UC dapat meningkatkan efisiensi gelas. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya, ya di sini, ya. Jadi ini DC layer, ya, ini DC layernya, ini dye solutionnya, ini TiO2, kemudian ini UC layer, ini gelas, elektrolit. Nah, jadi di sini kita mengubah energi foton tinggi menjadi energi yang rendah. Jadi kalau daerah tampaknya di sini, kalau energinya yang tinggi, pindahkan ke yang di sini supaya dia bisa geser sini. Kalau yang dari sini, geser ke sini. Ya, jadi gini. Jadi mengubah energi foton tinggi menjadi energi foton rendah supaya masuk ke dalam cahaya tampak yang bisa diserap. Kemudian mengubah energi foton rendah menjadi energi foton tinggi. Nah, dengan demikian kita bisa meningkatkan efisiensi sel surya. Nah, ini yang sedang dalam penelitian, ya, tentunya. Nah, terakhir penggunaannya adalah untuk
gelas pintar untuk teknologi masa depan. Jadi kalau biasanya kadang kita suka lihat ya gambar ya orang bekerja dengan kaca aja bisa melihat. Nah ini di sini ya, jadi ada gelas transparan, tetapi ini bisa informasi bisa masuk di sini. Ya, jadi ini gelas TV LCD berukuran besar, sangat tipis, tidak menggunakan frame. Ini, kemudian juga tablet transparan juga bisa, atau smartphone, atau Celsius transparan, dan banyak lagi aplikasinya. Jadi nanti ke depan orang bisa bekerja dengan kaca aja, padahal kelihatannya kaca, tapi sebenarnya ada informasi di dalamnya yang tembus cahaya. Ya ini. Nah ini yang menarik. Jadi masa depan itu memang gelas akan berperan makin besar. Ya, kemudian dari riset yang telah kami lakukan, kita sudah menghasilkan 2 paten di sini. Ya, jadi mengenai komposisi bahan medium penguat optik dan satu lagi ini adalah untuk white LED ya, untuk white LED. Nah, selanjutnya untuk riset ini kami berkolaborasi dengan beberapa periset unggul dunia, ya antara lain dengan Thailand, yaitu dari Universitas Nakhon Pathom Ratchaburi University, yaitu Profesor Jakrapong. Ya, ini adalah dalam bidang gelas ini dia termasuk 10% terbaik dunia. Nah, kami bersyukur bisa bekerja sama dengan beliau. Kemudian kami juga kerjasama dengan Profesor Hong Joo Kim dari Korean National University (KNU), itu untuk riset gelas dan radio dan thermoluminescence. Kemudian untuk aplikasi laser kami kerjasama juga dengan India, Profesor Jaya Shankar dari Sri Venkateswara University, dan juga dengan Profesor dari Vietnam kami kerjasama. Dan selanjutnya kita juga bersama dengan BRIN ya, dengan Dr. Lia Yuliantini. Jadi persiapnya sudah, jadi kita tinggal bagaimana teknologi ini bisa kita kembangkan, kita akan riset untuk penggunaan yang cukup banyak di masa depan. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa gelas itu adalah teknologi masa depan, banyak aplikasinya yang ini perlu dukungan ya, dan ini juga mendapat dukungan dari program riset nasional ya. Kalau kita lihat dari ini itu banyak sekali terkait dengan gelas. Kemudian pengembangan gelas ini cukup mudah, biayanya rendah ya. Kemudian kami juga telah berhasil mengembangkan gelas di berbagai aplikasi, misalnya tadi LED putih, laser, penguat optik, scintillator. Saat ini kami fokus untuk mengembangkan bahan gelas untuk meningkatkan efisiensi sel surya melalui teknologi yang disebut dengan up conversion dan down conversion menggunakan tanah jarang. Kemudian dengan kolaborasi dan instrumentasi karakterisasi yang tersedia, kita sudah mampu mendukung penelitian gelas Indonesia dengan penambahan furnace listrik yang bersuhu tinggi. Ya, saya kira itu informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang telah melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.